Pemirsa, pemerintah melalui juru bicara Satgas COVID-19 mengklaim bahwa kenaikan kasus COVID-19 varian Omikron saat ini didominasi di wilayah Provinsi Jawa dan Bali. Dengan demikian, pihaknya meminta untuk seluruh pemerintah daerah tegas menerapkan protokol kesehatan dan percepat vaksinasi. Menurut laporan Satgas COVID-19, hingga saat ini sebanyak 90% penambahan kasus nasional disumbangkan oleh provinsi yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Kenaikan kasus harian yang ada di beberapa provinsi sudah melampaui kasus harian yang ada di puncak gelombang kedua, seperti di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Bali. Menyikapi kenaikan kasus pada daerah tertentu tersebut, ada dua hal penting yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan dirilisnya Instruksi Mendagri Nomor 9 Tahun 2022, Wiku Adhisa Smito mengimbau kepada pemerintah daerah untuk benar-benar menegakkan protokol kesehatan. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh sesuai dengan keputusan bersama 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial diberlakukan maksimal 25% work from office atau bekerja di kantor, dan hanya bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja. Kemudian supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 60% dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Pemirsa, salah satu bentuk upaya lanjutan dari vaksinasi primer 1 kali atau 2 kali suntik adalah vaksin booster. Dengan adanya penambahan varian jenis vaksin, juru bicara Satgas COVID-19 juga berharap dapat mendorong laju vaksinasi di Indonesia. Pemerintah tengah menggencarkan vaksinasi COVID-19 lanjutan atau booster sebagai upaya meningkatkan proteksi individu dan pada kelompok masyarakat rentan. Dalam hal ini, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito menyampaikan, perkembangan terkini program vaksinasi nasional per 7 Februari lalu terhitung yang telah disuntikan sebanyak 186 juta dosis pada vaksin pertama. Kemudian 131 juta dosis vaksin kedua dan 5 juta dosis untuk vaksin ketiga. Dari sisi vaksin yang akan digunakan, pemerintah melakukan penambahan jenis vaksin seperti vaksin Sinopharm yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM. Dari adanya penambahan jenis vaksin ini diharapkan dapat meningkatkan laju vaksinasi booster, guna memperkuat pembentukan kekebalan komunitas yang juga telah dibentuk dari upaya vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Kami menghimbau bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin booster untuk sesegera mungkin memeriksa status kelayakan pada aplikasi Peduli Lindungi dan mendapatkan vaksin pada fasilitas kesehatan terdekat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara usai pemerintah menaikkan status ibu kota dan beberapa wilayah lainnya di Jawa Bali menjadi PPKM level 3. Salah satunya menurut Anies, angka kematian saat ini jauh lebih rendah dibanding saat gelombang Delta. Selain itu, pemerintah DKI Jakarta juga akan terus meningkatkan pelayanan bagi pasien COVID-19. Dengan dikeluarkannya ketentuan bahwa DKI Jakarta berada di dalam PPKM level 3, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan, walaupun angka kematian saat ini jauh lebih rendah dibanding saat gelombang Delta, masyarakat tetap diimbau untuk melaksanakan vaksinasi. Kematian yang lebih rendah ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sifat dari varian Omikron yang tidak seganas varian Delta, faktor vaksinasi dan kekebalan imun tubuh warga DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah DKI Jakarta juga akan terus meningkatkan kapasitas tempat tidur, ICU di rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19. Walaupun angka kematian ini jauh lebih rendah
dibandingkan saat gelombang Delta, tapi kita semua sadar satu kematian saja akibat COVID-19 tetap terlalu banyak dan harus dicegah sekuat tenaga. Kematian yang lebih rendah ini bisa disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya sifat dari varian Omikron sendiri yang tidak seganas varian Delta, tapi juga faktor vaksinasi dan kekebalan warga Jakarta yang sudah jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Kebanyakan kasus kematian masih didominasi oleh warga yang belum mendapatkan vaksin lengkap. Oleh karena itu, bagi semuanya, saya ingin mengingatkan kembali untuk mari kita menuntaskan vaksinasi. Juga mengejar booster bila sudah mendapatkan tiket untuk vaksinasi dosis ketiga di aplikasi Peduli Lindungi, dan bisa juga booking lewat aplikasi Jaki atau langsung datang ke fasilitas kesehatan. Untuk melindungi tenaga kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama dengan BNPB terus berupaya memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana bagi tenaga kesehatan. Pihak rumah sakit juga diminta untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan bekerja secara manusiawi. Seiring dengan terus ditingkatkannya upaya penanganan COVID-19, pemerintah juga berupaya dalam melengkapi perlindungan tenaga kesehatan dan menangani pasien positif di garda terdepan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus berusaha memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, baik untuk optimalisasi perawatan pasien maupun perlindungan tenaga kesehatan yang bertugas seperti pemberian APD level 1, 2, dan 3 berdasarkan besar peluang kontak dengan kasus positif. Untuk itu, dimohon bagi seluruh masyarakat, khususnya tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, untuk ekstra hati-hati dengan disiplin menggunakan alat pelindung diri sesuai pedoman profesi yang telah ditetapkan. Pemirsa, dalam melakukan penanganan COVID-19, pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan penyesuaian perkembangan terkini. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito menjelaskan, kebijakan terbaru ini berlaku untuk PPKM selama 1 minggu ke depan. Dalam upaya melakukan penanganan COVID-19, pemerintah menyesuaikan kebijakan perkembangan terkini di dalam negeri dan terus memantau perkembangan di luar negeri. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito menjelaskan, kebijakan terbaru ini meliputi pengaturan pada kegiatan peribadatan di tempat ibadah yang dirilis pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2022 tentang pembaharuan aturan ibadah secara kolektif atau jemaah di masa pandemi. Adapun ruang lingkup pengaturan surat edaran tersebut berlaku pada wilayah PPKM level 3, 2, dan 1 yang mengatur tempat ibadah, pengurus dan pengelola tempat ibadah, jamaah, serta skema sosialisasi dan monitoring. Kapasitas jemaah yang diperbolehkan yaitu untuk daerah dan PPKM level 3 dapat diikuti 50% dari kapasitas atau paling banyak 50 orang. Daerah dengan PPKM level 2 dapat diikuti 75% dari kapasitas atau paling banyak 75 orang. Dan daerah dengan PPKM level 1 dapat diikuti 75% dari kapasitas. Saya juga mengingatkan, meski masih diperbolehkan untuk beribadah dengan jemaah, protokol kesehatan pada prosesi ibadah harus dilakukan secara lebih ketat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam memelihara stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa di daerah. Mengingat hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Harrison, berpesan agar Badan Kesbangpol di Kalimantan Barat menjaga solidaritas kerja khususnya dalam persiapan mendukung kesuksesan perhelatan demokrasi tahun 2024 mendatang. Dalam agenda rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah Kesbangpol se-Kalimantan Barat pada Selasa 8 Februari 2022.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Harrison mengajak pemerintah daerah untuk mewajibkan bantuan dan memfasilitasi kelancaran demi menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang. Diharapkan dengan penguatan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar memiliki fungsi sebagai garda terdepan dalam memelihara stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa di daerah, serta tetap menjaga dan meningkatkan solidaritas kerja dalam persiapan mendukung kesuksesan perhelatan demokrasi. Nah, diharapkan nanti kita melakukan sinkronisasi kegiatan agar nanti perencanaan dengan baik agar nanti dalam pelaksanaan pemilu itu dapat berjalan dengan lancar ya. Dan kita juga perlu mengantisipasi gejolak-gejolak di masyarakat menjelang nanti pemilu ya, agar pemilunya lancar. Jadi gejolak di masyarakat atau apa itu harus cepat nanti bisa kita tanggulangi. Pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini menyaksikan langsung penyaluran program bantuan pangan non-tunai atau kartu sembako yang dicairkan dalam bentuk tunai di Jombang pada Jawa Timur. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memantau penyaluran Bansos BPNT atau kartu sembako di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam kunjungannya ke Jombang kali ini diharapkan bisa mendorong percepatan penyaluran manfaat kartu sembako bagi warga miskin yang sempat tertunda pada tahun lalu. Risma berharap penyaluran manfaat kartu sembako bagi keluarga miskin yang tertunda tahun lalu bisa selesai disalurkan pada pertengahan bulan ini. Pencairan kartu sembako hanya terserap sebesar 15 hingga 20% di setiap daerah. Permasalahan penyaluran kartu sembako diantaranya seperti faktor usia, sakit, ataupun telah pindah tempat tinggal. Risma berharap pihak penyalur bisa lebih proaktif dengan mendatangi para lansia ataupun pemegang kartu sembako di rumah masing-masing. Ngoro itu masih tinggi di atas 1.000, satu kecamatan. Jadi makanya saya turun karena masih cukup tinggi jumlah yang belum cair. Nah, kita maksimalkan sampai pertengahan bulan ini. Mudah-mudahan bisa tuntas. Nanti kalau yang nggak bisa datang, kita sudah komunikasi dengan bank untuk bank mendatangi penerima manfaat. Gitu. Besar sebetulnya antara 15 sampai 20%. Ya rata-rata per daerah segitu. Ya pertengahan Februari harus kelar. Ya. Pemirsa, tetaplah bersama Kominfo Newsroom karena setelah jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya.